itu tadi adalah gambaran bagaimana kesiagaan di rumah sakit di RSCM, salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini, rumah sakit kelas A. Jadi memang terlihat sudah prepare begitu. Tetapi bagaimana kondisi rumah sakit kita di daerah yang lain? Yang jelas pemerintah sudah menyebutkan ada 100 rumah sakit yang siap. Saya ke Dr. Lia, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. 100 yang siap. Betul siap, Bu? Ya, jadi kami tahun 2007 ada 100 rumah sakit yang ditunjuk untuk rumah sakit rujukan untuk flu burung. Nah, jadi saat itu memang kami dilengkapi dengan berbagai peralatan serta SDM yang sudah dilatih untuk itu. Karena pada prinsipnya untuk menangani infeksi itu kan sama prosedur dan sebagainya. Artinya tidak dibedakan apakah itu sebuah infeksi corona ataupun yang lain. Flu burung pun sama influenza. Itulah yang sejak awal Januari, jadi 7 Januari waktu itu Kementerian Kesehatan meminta bahwa 100 rumah sakit itu untuk siap sedia untuk kalau ada kasus-kasus yang infeksi corona. Dan data yang Anda kumpulkan, apakah memang kondisinya semuanya siap 100%? Nah, kebetulan dari kami, dari Persi, saya dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, belum berhasil untuk mendata seluruh rumah sakit, tetapi setahu kami memang Kementerian Kesehatan mendata. Jadi mendata itu yang didata adalah satu SDM-nya, apakah sudah masih lengkap begitu. Kemudian juga kedua adalah fasilitas antara lain yang sering ditanyakan yaitu adalah masalah ruang isolasi. Jadi itu yang sedang didata oleh Kementerian Kesehatan. Dan data yang Anda peroleh sejauh ini? Sejauh yang saya peroleh, mungkin saya juga dapat informasi dari Kementerian Kesehatan, tapi mungkin sebaiknya Kementerian Kesehatan yang dapat menjelaskan. Data dari kami sendiri belum dapat dari seluruh rumah sakit, sekitar 25 rumah sakit menyatakan kira-kira ada sekitar 148 isolasi kamar, tempat tidur isolasi. 148 di seluruh Indonesia dari data 25 itu? Ya. Dan itu jauh dari cukup? Tapi rumah sakit di Indonesia ada 2.800. Jadi artinya masyarakat itu bisa tahu ada sekian-sekian, karena 100 rumah sakit itu kan baru saja kita tahu. Ya misalnya mau kemana, kalau apakah ada koordinasi tadi protokol Pak Mul sudah mengatakan ada. Apakah protokol itu dari Menteri Kesehatan ke gubernur atau kepala daerah jalan? Karena kan yang ngatur di daerah itu bukan menteri tetapi kepala daerah. Nah ini keseragaman dari protokol di daerah saya pikir perlu ada Pak Mul, entah itu di copy dari situ. Untuk next kan pasti penyakit menular ini ada terus. Ya kan? Nah kemudian misalnya informasi lain, kalau yang terkena itu ada di rumah sakit itu, kita kemana, misalnya tetangga sebelah rumah kita kemana minta didesinfektan itu. Kalau DB itu kan bisa ke kantor kelurahan atau dinas kesehatan. Nah ini kemana? Ya, maaf, kan mungkin kalau boleh saya tambahkan sebentar. Jadi kami di awal Januari itu kami sudah mengeluarkan daftar rumah sakit dari Kementerian Kesehatan dan kami sebarkan di asosiasi. Kebetulan Persi ini adalah kumpulan ada 18 asosiasi tergabung di dalamnya, sehingga surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu kami sebarkan, dan untuk kami minta semua rumah sakit yang disebut untuk 100 rumah sakit itu mereka melaporkan. Ada di medsos nggak Bu? Listnya itu kan baru. Sebagian besar ada di medsos, sebagian besar. Ada. Jadi tapi untuk rumah sakit besarnya itu 3. Jadi yang sudah diumumkan adalah 1 rumah sakit Persahabatan, 2 rumah sakit Sulianti Saroso, dan yang ketiga adalah RSPAD. Itu 3 rumah sakit pertama yang memang diminta untuk mengelola pasien flu burung, pasien untuk coronavirus ini, COVID-19 ini. Ya, karena yang jelas memang keterbukaan informasi itu yang menjadi sangat krusial. Dan Mata Najwa juga berusaha untuk mencari tahu, dan saya ingin sampaikan ke Pak Muldoko juga. Jadi dari 100 rumah sakit, Pak Mul, tadi kami seharian berusaha menelpon, berhasil menelpon 30 rumah sakit, berhasil berbicara dengan humas dan mendapatkan informasi di 4 rumah sakit Fatmawati di Jakarta Selatan, rumah sakit Dr. M. Jamil di Kota Padang, rumah sakit Sanglah di Bali, rumah sakit Gunung Jati di Cirebon. Kemudian yang telepon diangkat tapi tidak ada kejelasan atau tidak mau kasih nomor humas atau humasnya sudah pulang atau sudah tutup, itu ada 11. Yang sudah tutup ada 11, humas sudah pulang ada 8, tidak aktif, tidak ada nomor telepon, bahkan yang bisa dicari ada 11. Jadi itu yang agak bahaya. Jadi masyarakat nggak tahu nih kemana gitu. Makanya instruksi yang Pak Mul pegang itu kalau bisa besok diedarkan ke Pak Gubernur atau kepala daerah untuk protokol itu kemana gitu. Kalau enggak. Saya dari Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Timur sudah menunjuk 3 rumah sakit rujukan nasional dan 2 rumah sakit rujukan lokal atau provinsi yang bisa menangani kasus ruang isolasi sementara begitu. Kalau yang provinsi sementara nasional rujukan. Terkait dengan rumah sakit itu kan hari ini heboh soal BPJS tidak mau membayar. Saya cek ke BPJS itu ternyata kalau sakit ya
tetap ditanggung oleh BPJS. Begitu dia corona, itu tanggung jawab negara. Tapi di media maupun di media sosial itu bilang BPJS tidak menerima, Pak. Ini agak bahaya. Oke. Saya mau ke Mbak Anies dulu sebelum nanti Pak Mul bisa menanggapi secara gabungan. Mbak Anies, kalau misalnya cerita dari yang Anda dengarkan dan yang Anda alami, apakah memang ada kesulitan untuk mendapatkan informasi, bahkan mungkin datang ke rumah sakit tertentu untuk kemudian tahu apakah dia corona atau tidak? Sangat. Jadi di awal makanya kami kan bingung ya, sebagai RT di lingkungan, apa sih yang harus kami lakukan untuk memastikan warga di lingkungan itu dapat informasi yang kredibel, yang akurat gitu. Makanya kami datang ke Pemkot, bertemu dengan Dinas Informasi, mohon dihubungkan dengan Dinas Kesehatan, apa yang perlu dilakukan di lingkungan. Itu nggak ada satu informasi yang resmi, apa sih langkah-langkah yang harus kami lakukan, rumah sakit mana yang bisa kami datangi, kemudian nomor kontaknya berapa, itu kan tidak jelas. Justru saya dapat informasi misalnya dari KSP, Kantor Staf Presiden, ini nomor yang bisa dihubungin, ini Kemenkes, ini nomornya, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling dekat, bahkan sampai hari ini Pak Wali Kota yang banyak bicara tentang perumahan kami juga belum datang ke perumahan kami, padahal hanya 4 kilo dari kantor Wali Kota. Nanti di demo loh depan rumah. Nggak berani pulang loh dia. Kalau Pak Wali Kota datang akan diterima dengan tangan terbuka atau malah Tentu dong, kita akan dialog, menyampaikan, jangan salah info tentang kami. Kan Pak Wali Kota yang punya otoritas di kota kami. Jadi tadi saya mencoba menelpon, jadi Komisi 9 tadi ke Kementerian Kesehatan ada nomor hotline yang bisa dikontak. Saya tadi coba telepon dan saya tanya saya tanya, ini saya kondisi begini, bisa nggak orang datang ke rumah saya untuk ngecek? Tidak bisa, harus datang ke rumah sakit. Cuman apa yang menerima cukup bagus, cuman memang itu belum terdistribusikan nomor itu dengan baik kepada masyarakat. Saya pikir hotline itu yang harus diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat ini seperti yang Mbak Anies katakan, mau mencari informasi kemana. Kita sendiri, bahkan Mbak Nana tadi ada 11 yang tidak ada nomor teleponnya. Ya. Ini rumah sakit. 100 itu tambah 32 rumah sakit lagi. Tambah 32 rumah sakit lagi yang baru tadi diumumkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, baik. Pak Mul, bagaimana ini informasi yang harusnya secara cepat diketahui oleh masyarakat, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, sebenarnya kita sudah punya hotline ya. Hotline-nya 021-521-0411. Boleh kita tunjukkan di layar, Ya, kita juga sudah ditunjukkan ya. Coba ditelepon. Ini ya. Ini dan kita akan mempermudah lagi, nanti akan menggunakan 119. Nanti dari 119 nanti akan diminta pencet 9 langsung menuju ke sini. Kenapa saya bikin mudah 119 agar mudah diingat gitu. Kalau nomor ini mungkin orang pusing, nomornya akan susah itu. Sehingga kalau tapi yang jelas yang ada sekarang ini ya Pak Mul? Ya, yang ada ini, tapi mulai besok 119 sudah bisa dijalankan. Itu. Pak Mul, kita coba telepon ya Pak, supaya masyarakat juga tahu bahwa ini adalah cara kita untuk mendapatkan informasi. Boleh tolong produser saya di atas, boleh coba ditelepon nomornya? Supaya masyarakat juga bisa tahu bagaimana cara kita menghubungi dan mendapatkan informasi. Salah satu nomor saja, tadi ada 2 nomor. Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Oke. Silakan. Ini yang mana nih? Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Oke, ini yang 021 ya. Pasti banyak sekali masyarakat yang berusaha telepon. Ini mudah-mudahan ini tanda baik karena masyarakat berlomba-lomba mau mencoba menghubungi hotline ini. Mudah-mudahan tanda baik. Nah, yang berikutnya dong. Kita coba yang nomor HP. Ini semuanya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Pak. Ya, Kementerian Kesehatan. Ya. Oke. Sudah terhubung? Berapa saat lagi? Oke. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Sibuk. Jadi memang tampaknya kapasitasnya harus ditambah, Pak Mul. Ya. Harus ditambah supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan informasi. Siap. Kalau boleh usul Pak Mul, website yang resmi juga, Pak. Ya, kita udah ada juga. Karena di Kementerian Kesehatan ada websitenya, kami juga sudah mengecek ke sana, tapi informasinya masih sangat minim. Baik. Di KSP juga ada Pak, tapi informasinya juga belum lengkap. Dan tadi saya ada masukan salah satu dari netizen yang menyebutkan mereka kalau ada website yang lengkap dengan data, informasi dan sebagainya, sehingga kalau ada media-media atau berita-berita hoax yang berseliweran, mereka bisa langsung konfirmasi ke sana. Apalagi yang dibutuhkan publik, Mas Agus? Gini, kalau dibutuhkan publik kan kita ini punya 34 bandara. Ya, yang
internasional yang terbuka. Saya dari awal sejak Januari saya katakan tolong Pak Menteri Perhubungan segera ditentukan di mana port of entry masuk ke Indonesia ataupun keluar sehingga bisa terkontrol. Saya ketika datang dari luar negeri kebetulan dengan Pak Mul juga itu cuma disuruh ngisi, bingung kita penuh di bandara T3 itu suruh ngisi formulir kuning buat apa? Saya nggak tahu, terus habis itu ditaruh aja. Kalau saya pakai nama palsu kan tetap bisa. Terus tidak ada itu thermal gunnya nggak ada. Begitu saya masuk. Ini tanggal berapa Mas Agus? Tanggal sekitar tanggal 14. 14 Februari. Terus ketika saya masukkan ke FB, saya diserang buzzer. Menarik sekali itu. Ya, padahal kita ingin minta penjelasan, buzzer yang disuruh saya nggak tahu komandonya dari mana. Ya kan masuk itu langsung diserang buzzer bahwa Anda itu tidak ada itu, padahal tidak ada barang itu. Setelah itu besoknya baru ada yang berdiri jajar bawa pakai thermal gun. Ini saya dapat masukan dari dua staf ahli menteri bilang semua saya baru balik juga bingung nggak ada sekarang katanya. Nah, jadi port of entry itu sebaiknya ditentukan Pak dalam krisis gini supaya jangan 34 bandara internasional terbuka. Agak kontrolnya susah, kasihan teman-teman imigrasi. Oke, Mata Najwa juga terbang ke Singapura dan kemudian kembali ke sini. Kita ingin tahu bagaimana dan membandingkan seperti apa liputannya setelah pariwara. Tetap di sini.